sudah jadi parkiran ya, parkiran menuju kantor pusat DJP dari B2 Ojek misalkan lupa parkir lah. Lupa parkirannya gimana. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi kita akan sholat Jumat di Masjid KPDJP Masjid Salahuddin. Di sini kita gedung B sepertinya ya. Coba kita langsung ke gedung B aja. Teman-teman, mari kita terbalik. Sudah, ini hari Jumat. Kita dikasih akses tamu. Ini gedung sekretariat. Minta cap-cap SPD bukti kehadiran, datang di sini. Sudah. Kita sudah di lantai 6. Nunggu SPD. Saya lihatlah seperti ini. Kalau Salahuddin sana apa sana, Bu ya? Masjid. Ah, Di sana Mas, naik lighting tanjakan. aja ya, ke sana Iya, ya? naik tanjakan aja ke sini. oke, makasih ya, Bu. Iya, Ya. dicek lagi. Sudah selesai di gedung B sekretariat. Ternyata ada dua pintu. Diskusi. Bisa gedung bakti, gedung bakti, gedung budi sakti, budi bakti sebenarnya. Kemarin hari pajak, jadi ini masih ada logo-logonya ya. Sorry, hari pajak. Hari pajak. Ke yang ke-79 harusnya, sama kayak gedung Mandiri. Kita mau ke Salahuddin, sholat Jumat dulu. Sudah jalan. Itu ada lapangan futsal. Nanti kita akan ke gedung ini, ke lantai 7. Kelihatan Masjid Salahuddin, pusat DJP. Masih ada Oke.
Ini gratis setelah ini ya kak ya? Setelah sholat ya? Iya. Oh iya. Makasih ya kak. Ya gratis setelah sholat Jumat, lumayan. Kayaknya cepet-cepetan tapi. Kita sholat dulu. Itu ke area kantin sama sholat Jumat. Kita sudah selesai itu. Lantai dua. Lantai dua saja. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir belum sampaikan bahwasanya masuk waktu sholat pada hari ini adalah jam 12:03. Sudah selesai sholat Jumat. Saatnya kita ke kantin. Makin mendekat. Seperti biasa. Kantin seperti ini ya kalau kita sholat di lantai satu tadi. Ini kita ternyata di atas ya. Kita coba ke kantin. Karena kita lapar kayaknya di sebelah masjid ada kantin. Kita ambil sepatu dulu. Mana sepatu? Kita sudah selesai sholat Jumat di sebelah masjid Salahuddin. Ini ada akses untuk ke kantin ya. Mungkin kita bisa coba sekaligus makan siang. Coba kantinnya ya. Persis di sebelah. Coba.
Tarula. Tempat kelasnya. Lihat ini kayaknya sulit deh. Ini video kita coba. Pak, kantinnya di mana ya Pak? Ya? Kantin Pak. Kantin tengah ujungnya Pak, lurus saja. Oh cuma yang kecil itu ya Pak ya? Jokono tuh daerah tuh kantin semua. Oh cuma sederet itu aja ya Pak? Sama Oh, di bawah di B1, depan Indomaret. depan Indomaret. Banyakan mana Pak? Banyak Penjualnya? ini, Di sekarang sini? cuma 3. Oh gitu. Yang kayak rumah makan Padang itu kan Pak? Iya. Oh, iya, iya. Rumah makan Padang pinggir sini. Iya. Ha. Sederet sampai sana ya? Oh iya. Makasih ya Pak. Iya. Ternyata betul tempatnya yang tadi. Jadi kita balik lagi ya. Ini ada kantor kas BRI. Ini kantor BJP. Ini bisa. Kantinnya yang itu guys. Di sana. Kita lewatin. Agak mager ya kalau ini, tapi ya kita coba dulu. Mumpung di sini. Di sini kita coba kantinnya. CBB3 kayaknya nanti kita ke sini deh. CBB3 ini kita akan ke situ nanti. Kita coba makan dulu ya. Tuh kontennya terlalu banyak ya. Ini orang banyak rojak. Ya. Kalau makan di sini Bu, diambilin ya. Ada berapa tenan di sini Bu? Berapa tema di sini? Sampai ujung aja itu ya? Iya. Kalau yang dalam tuh apa Bu? Sama kaki tadi. Kafetaria yang sana. Di B ada juga ya? Air lengkap boleh? Baiknya pakai yang enak apa Bang? Ini apa ya Bang? Pasang pada deh. Ikan apa itu Bang? Boleh coba. Pertama kali saya makan di kantin sini Bang. Jadi saya dokumentasikan dulu. Bang siapa namanya? Oh Jenal. Iya betul Bu. Saya jauh Bu dari Pontianak Bu. Tugas kesini kan? Ya lagi ada tugas di lantai 7. Ambil ini nggak apa-apa ya? Mas ya. Sendoknya ada? Oh itu. Sorry ya. Makasih banget.
makan dulu ya. Teman-teman, kita barusan dari kantin. Kalau mau lurus ke gedung yang seberang masjid tadi bisa langsung lurus dari sana ya, patokannya TK CBB. Tapi kalau saya mau coba dari gedung depan, kita ke arah masjid lagi. Ini ada penandanya juga di tiang kantinnya ya, menuju masjid. Ya, kita ke sana, tanda sana. Naik kurang lebih 2 rangkaian tangga ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Kalau di sini masjidnya, jadi kita lurus saja. Itu gedung utama, gedung Mar'i Muhammad. Kita tadi dari masjid ini itu. Terus rotinya tadi pembagiannya di daerah sini. Masnya keren ya, Masjid Salahuddin KPDJP. Nah, tadi saya sengaja untuk tidak membuang bekas botol plastik karena di sini ada untuk minum. Jadi kita coba refill. Tuh, siap untuk minum. Kita coba ya. Kita coba. Bisa. Oke. Lumayan. Kita bisa isi 330 mili. Jadi teman-teman, ini tidak untuk cuci tangan ya, tapi untuk minum. Jadi jangan sampai teman-teman cuci tangan di situ, sayang. Situasi sepi karena posisi sudah di ruangan, sudah kerja semua sepertinya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan, perekonomian Indonesia itu sekitar 70% lebih ditopang oleh penerimaan dari pajak. Jadi teman-teman di kantor pusat ini dan teman-teman di daerah itu bekerja untuk membiayai APBN kita ya. Makanya sekarang dikenal dengan slogan pajak kuat, APBN sehat. Nah, sebenarnya dari sini juga bisa, tapi kita dari depan aja lah, supaya kelihatan wajah depan dari gedung Mar'i Muhammad. Sudah beberapa kali kesini sebenarnya, tapi baru kali ini coba kita dokumentasikan supaya teman-teman yang mungkin ingin bertamu ke sini bisa punya gambaran ya, kira-kira rutenya akan seperti apa gitu. Karena setiap orang yang datang ke sini itu harus melapor, kemudian nanti akan dikasih kartu visitor untuk pengunjung. Kita sudah di area depan. Kalau di sana itu tempat basket, juga ada tempat futsal ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang senang olahraga biasanya sore-sore.
kawasan ini juga sudah ZIWBK. Jadi ZIWBK sama kayak PIN di sini. Sip. Mau ke lantai 7 bisa Pak? Lantai 7 Ah. dari mana Pak? Dari KPP Pratama Kuburaya. Boleh Pak ditulis dulu. Boleh. Museumnya masih di sini kan ya Pak? Masih ya. Kita harus registrasi dulu kalau mau ke KPDJP, masuk ke gedung B tadi ya, supaya nanti yang hadir bisa teradministrasi. Lantai 57 jam 13.40. 13. Di sini nggak ada yang kita juga. Boleh. Kalau nemtek saya Nanti dulu. atau yang lain? Lain KTP sih. Oh iya, bentar ya. Saya numpang dulu ya. Iya. SIM aja nggak apa-apa ya? Soalnya terima kasih. Masuk. Jadi lurus saja langsung ke kiri ya? Ya, lurus ke kiri. Masih ya Pak? Ya. Saya izin ke museum ya? Boleh. Izin Pak lantai berapa? 9. Jadi teman-teman kalau sudah registrasi, ini hari pajak masih di bulan Juli ya, ke 79 teman-teman. Melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sekitar 70% dari APBN itu kan ditopang oleh pajak. Nah, kapan sih sebenarnya istilah pajak itu tercetus? Tercetus pada saat sidang BPUPKI oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, tadi kalau sudah registrasi akan dapat kartu seperti ini, kartu tamu ya, 0248. Jadi ini sebenarnya kartu akses kalau teman-teman mau ke lantai berapa gitu. Nah, kita mulai dari depan saja ya, dari paling pinggir. Ini saya pasang aja biar kelihatan bahwa saya tamu di sini. Ini kalau misalkan ditanya-tanya, ini area tempat foto sebenarnya. Dulu waktu pembekalan di sini di aulanya, saya sempat foto di sini ya tahun 2018. Kemudian beberapa kali juga hadir ke sini mendokumentasikan untuk keperluan laporan penugasan. Juga salah satu spotnya ya di sini. Ini salah satu spot yang ikonik dari dulu, belum pernah berubah dari saya 2018 foto. Kemudian bergeser ke kiri. Ke kiri kita bisa lihat Hall of Fame. Nah, kalau saya perhatikan ini pejabat-pejabat eselon 1 ya, pejabat eselon 1, Direktur Jenderal Pajak dari masa ke masa. Mulai dari Pak Mukti ya, Pak Mukum, sampai dengan yang terakhir terpasang di sini, kita bisa lihat ada Pak Robert Pakpahan dengan masa bakti 2017 sampai 2019. Saat ini jabatan Direktur Jenderal Pajak disandang oleh Pak Suryo Utomo ya. Mungkin nanti setelah purna tugas juga akan dipasang di sini sebagai bagian dari Hall of Fame pembangunan perpajakan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke memorabilia. Ini kalau saya 2018 pada saat foto di sini ini belum ada nih Hall of Fame, kemudian memorabilia kayaknya baru deh. Cuma pastinya kapan saya kurang tahu nih. Mungkin nanti ada yang bisa jawab di kolom komentar video kita ya. Nah, di sini ada Pak Dirjen Fuad Bawazir. Sebenarnya foto-foto dari masa ke masa juga ya. Nah, tadi kan Pak Abdullah Mukti dulu masih dikenal sebagai jawatan pajak ya. Jadi kalau kita ke stand mungkin dulu juga sempat ada jurusan
jabatan pajak itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan penyesuaian. Sekarang disebut dengan Direktorat Jenderal Pajak. Masih banyak space yang bisa diisi harusnya di memo ini, karena banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa dipampang di sini sebagai bagian dari dokumentasi sejarah. Setelah kita bergerak dari tempat foto favorit, kita coba bergerak ke ini, peta ya, peta zaman dulu 1925. Saya nggak ngerti nih ini bahasa apa, kayaknya bahasa Belanda ini. Teman-teman yang tahu artinya mungkin bisa menyampaikan juga di kolom komentar ya. Kurang lebih inilah peta yang juga bisa banyak berbicara tentang sejarah perpajakan di Indonesia. Nah, kita tadi bergeser dari arah sana, keluar sedikit ke kanan ya, ke kanan. Jadi kalau kita dari tempat foto ke kanan, kita akan menemui semacam sejarah-sejarah kerajaan ya, mulai dari Sriwijaya, kemudian ada Majapahit, dan termasuk bagaimana penerapan pajak di masa kolonial dibentuk sedemikian rupa sehingga mudah untuk diterima, terutama buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih belia, yang mungkin senang kartun ya, dan mudah menangkap jika dibuat dalam bentuk kartun. Nah, ini sama juga, ini peta juga, peta zaman dulu. Terus ini ada gambaran lah tentang Kementerian Keuangan, jabatan pajak pada zaman dahulu. Masih sangat sederhana karena memang pada awal-awal masa kemerdekaan ya, masa kemerdekaan Indonesia masih harus merintis. Kalau kita lihat di bawah sini ya, ini sekitar 1947 sampai 1950 di Magelang. Ini sekolah ya, kalau kita baca di sini sekolah pajak atau khusus kontrolir pajak. Nah, mungkin ini juga cikal bakal lahirnya Politeknik Keuangan Negara STAN ya, yang ada di Bintaro sekarang. Jadi berdempetan dengan beberapa sejarah-sejarah perpajakan, teman-teman juga bisa masuk ke area perpustakaan, kemudian area bersantai. Jadi teman-teman bisa istirahat sejenak mungkin ya. Nah, ini area perpustakaannya sangat nyaman sepertinya kalau kita lihat dari sini ya. Tuh, kayaknya nyaman untuk belajar. Media center juga ada di situ ya. Nah, ini kalau kita melihat teman-teman di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lain, seragam itu menjadi salah satu identitas dan kebanggaan sebenarnya. Nah, kalau teman-teman datang ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman bisa melihat seragam petugas pajak dahulu kala. Di sini tertulis Bono Sudibjo dengan IP atau NIP pendek itu 00339, lengkap dengan topi dan juga sepatu pantofel. Kita juga bisa lihat tonggak sejarah termasuk dengan peta kantor dan operasionalnya, dan jejak reformasi perpajakan dalam 1 dekade di bagian sana. Nah, teman-teman mungkin juga bertanya-tanya ya, di bawah ini ada banyak sekali alat-alat. Di sini ada tulisan PBB IP, kemudian ada alat ukur tanah, dan masih banyak lagi. Ini merupakan alat-alat bantu. Kalau di sini tertulis Made in Jerman, milik dari KPP Pratama Malang Utara. Jadi dari alat-alat ini kita bisa menapaki sejarah dahulu kala, bagaimana
pegawai pajak itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menopang perekonomian bangsa melalui efisiensi dan efektivitas dengan alat bantu tadi ya. Nah, di sini juga ada alat bantu lainnya. Di sini punya Malang Utara juga, buatan Jerman. Bisa lihat di sini. Jerman, dan kita bisa lihat beberapa galeri kegiatan sosial ya, tepat di seberang dari peta kantor, kemudian tonggak sejarah dan jejak 1 dekade tadi. Ini ada beberapa cuplikan dokumentasi kerja sosial. Nah, kalau teman-teman lihat juga di seberang ini masih ada beberapa alat yang disebut di sini dengan theodolite atau theodolite, buatan Jerman. Kalau tadi punya KPP Pratama Malang Utara, kali ini punya Cirebon di sebelah sini. Ini juga punya Malang Utara, dan Malang Utara masih banyak ya punya Malang Utara yang terinventarisasi dengan baik. Ini artinya barang milik negara juga bisa memiliki nilai-nilai sejarah yang bisa mengajarkan pada kita semua bahwa dahulu kala pernah ada usaha-usaha seperti apa gitu. Kita beranjak dari tempat-tempat tadi, kita agak keluar arah ke tempat dekat masjid tadi ya, itu masjidnya. Kita bisa melihat sebenarnya di sini ada galeri pajak. Saya lihat di sini sebenarnya sama terkait dengan cuplikan beberapa masyarakat Indonesia ya, termasuk sebenarnya pegawai pajak. Ini kalau tidak salah harusnya di bagian arsip ya, ini arsip. Nah, ini ada pajak KPP Pratama Muara Bungo. Ini edukasi di wilayah dekat Hipermat ya kalau di sini kita lihat. Dan ini juga ada, kita lihat masih banyak ya. Ini ada Pak Budiono dan juga Bu Sri Mulyani. Sepertinya kalau di sini penjelasannya tentang prasasti peresmian KPP PMA, KPP Badora dan KPP Madya Jakarta Pusat. Sebenarnya di bagian luar kita juga bisa melihat ya koleksi-koleksi majalah. Kalau kita lihat tuh, jadi sebenarnya dari sejak tahun 1969 ya kalau kita lihat di sini, teman-teman dahulu kala itu sudah menulis beberapa buku-buku. Kalau di sini disebutnya majalah yang berjudul Perpajakan Indonesia. Kita bisa lihat. Nah, dan ini areanya lurus ke sana, itu area ke lantai atas, termasuk ke bagian sana ya. Kalau kita ke sana ada aula Cakti Budi Bakti, aula CBB. Di sini dibuat dalam bentuk lebih besar lagi tentang sejarah dari, di sini sebutnya Direktorat Jenderal Pajak, Galeri Direktorat Jenderal Pajak. Kita lanjut sebelum kita masuk ke tujuan kita juga bisa lihat ya, ada koran edisi 1960 sampai 1990 yang mengutip beberapa hal terkait dengan perpajakan. Ide besarnya mulai dari Kejaksaan Agung akan mengusut para pengguna pajak sampai ada tulisan pengusaha perlu jujur dan pajak harus adil. Ya, hal-hal seperti ini masih relevan dengan kondisi kita sekarang. Bagaimana
bagaimana teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk bisa meyakinkan kepada kita semua bahwa perpajakan yang menopang sekitar 70% lebih dari APBN bangsa itu dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, termasuk dengan melakukan reformasi perpajakan atau siap yang sudah mulai dilakukan di tahun 2024 ini. Ini ada koleksi arsip, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dari museum, ya, dalam tanda kutip, Museum Perpajakan Indonesia yang ada di lantai utama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan kita di lantai 7. Teman-teman, di sini biasanya ditutup ya, makanya salah satu fungsi dari kartu akses ini adalah untuk bisa membuka gerbang. Nah, kita akan lihat beberapa spot di sini, termasuk tempat atau galeri dari reformasi perpajakan. Nah, itu kita bisa lihat ya, agenda besar dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga Indonesia sebenarnya dalam hal perpajakan. Bagaimana kita mereformasi perpajakan dan apa sih sebenarnya manfaat dan poin-poin dari reformasi perpajakan yang kita lakukan mulai tahun 2024. Kalau kita datang ke sini kemudian menyaksikan hal-hal apa saja yang terjadi dalam reformasi perpajakan, diantaranya adalah terkait dengan portal akun wajib pajak dan masih banyak lagi, kita bisa lihat satu persatu. Dan sebenarnya untuk perpajakan sendiri teman-teman bisa melakukan konsultasi kepada helpdesk di KPP Pratama terkait. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk datang ke KPP, termasuk mengikuti channel YouTube-nya ya, siap. Jadi beberapa pekan sekali itu ada edukasi-edukasi perpajakan, termasuk yang tahun 2024 ini sudah mulai berlaku NIK-ku ya. Bagaimana NIK ini bisa membersamai NPWP. Teman-teman jangan khawatir, nanti kalau misalkan ada kendala dan lain sebagainya silahkan tanya ke KPP terkait. Nah, kalau teman-teman yang ada di KPP Pratama Kuburaya itu silahkan untuk datang saja di KPP Pratama Kuburaya di Pontianak. Kami dengan senang hati bisa melayani teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Nah, tiba-tiba ada di sini. Kita ambil foto dulu deh di sini. Bentar ya, foto dulu. Kita sudah foto. Kita ambil tanda terima, balikin kartu tamu dulu ke abangnya. Ini galeri yang tadi kita sudah lewati. Kita balikin kartu dulu. Masih Pak, mau balikin kartu Pak? SIM tadi Pak. Belum azan ya Pak ya? Azan belum? Belum ya. Terus nama Adi. Betul, makasih ya Pak. Adi. Sudah selesai, saatnya kita pulang. Cuacanya mendung, udah mau asar. Cuaca mendung, kayaknya kita baiknya keliling dulu deh. Ini ya, kita keliling
lihat lapangan dulu deh. Kita lihat lapangan. Dan olahraga, tempat olahraga, nanti kita keliling tempat olahraga. Ini lapangannya teman-teman. Lapangannya lapangan basket. Lapangan basket, lapangan futsal juga. Jadi seperti itu, ini sudah mau mendung ya. Jadi kita harus segera, kalau mau lihat lebih jelas lapangannya. Sana ada gawang, ada ring basket, bisa difungsikan dua sekaligus, berarti bisa. Kita tadi parkir di bawah B2. Kayaknya sih ada geser tempat parkir kita dari sini harusnya. Nggak apa-apa, sambil jalan-jalan. Teman-teman kalau kesini pakai roda 2, turun 2 kali ya. Ini sekali, ini area mobil. Itu ada Indomaret sama di sana. Ini sekali lagi kita turun, ketemu parkir roda 2. Jadi saya parkir di sana B2 tuh. Parkir motor semua. B2A6 motornya. B2A6 motornya. Oke, kita lanjut pulang dulu ke arah Bintaro. Sekian aktivitas hari ini di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kita sudah sholat Jumat di sini, kemudian kita juga sudah makan di kantin. Terus kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugas.